Halo teman-teman Berjuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini Kak Cynthia akan membahas materi PPU tentang perbedaan ungkapan dan majas. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Oke, Kak Cynthia akan mulai dari pengertian majas. Wah, majas itu apa sih? Majas atau yang sering kali kita dengar dengan gaya bahasa. Nah, merupakan kata, frasa atau kalimat yang mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan menggunakan kata atau kalimat tertentu. Umumnya, majas ini berupa kalimat ringkas yang bermakna perbandingan, perumpamaan, nasihat, norma tingkah laku, dan nilai-nilai hidup lainnya. Nah, gaya bahasa atau majas ini memiliki tujuan tertentu yang membuat para pembaca memperoleh efek tertentu juga yang sifatnya emosional dari apa yang dibaca. Oleh karena itu, menciptakan gaya bahasa harus memperhatikan kesesuaian kata serta didukung tanda baca yang tepat agar dapat menimbulkan nada kebahasaan. Nah, secara umum gaya bahasa itu dikelompokkan menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada gaya bahasa atau majas perbandingan. Yang kedua, gaya bahasa atau majas penegasan. Yang ketiga, ada gaya bahasa atau majas pertentangan. Dan yang keempat, ada gaya bahasa atau majas sindiran. Nah, itu tadi untuk majas. Sekarang kita bandingkan dengan apa sih ungkapan itu? Ungkapan atau bisa juga disebut sebagai idiom merupakan gabungan kata yang memiliki makna baru. Nah, kata-kata tersebut tidak mempunyai hubungan dengan kata pembentuk lainnya. Ungkapan juga dapat disebut sebagai satuan bahasa yang maknanya tidak dapat disimpulkan berdasarkan kaidah umum yang berlaku. Nah, ungkapan juga merupakan bentuk ekspresi dalam bentuk frasa atau istilah yang tidak diperoleh dari makna harfiah serta dari susunan bagian-bagiannya. Maksudnya tadi frasa itu karena terdiri dari dua kata atau lebih ya kalau ungkapan. Nah, akan tetapi ungkapan ini memiliki makna kiasan yang hanya diketahui melalui penggunaan lazim atau berada dalam sebuah kalimat. Jadi harus berada dalam konteks kalimat dulu agar kita bisa mengetahui makna ungkapannya itu apa sih. Lalu ada juga nih ciri-ciri dari ungkapan. Yang pertama, tersusun atas dua kata atau lebih. Yang kedua, susunan katanya ini tetap atau absolut. Dan yang ketiga ada makna kata-kata penyusunnya telah hilang. Dan yang keempat terdapat makna idiom atau kiasan. Sangat berbeda ya dengan frasa. Kalau frasa kan hanya gabungan kata dua atau lebih yang tidak memiliki makna yang baru. Tapi hanya menduduki salah satu fungsi saja. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Seperti itu teman-teman perbedaan dari majas dan ungkapan. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Cermati kalimat berikut. Sobari senang mengajak ayahnya jalan-jalan. Dia senang mendorong kursi roda ayahnya keliling kampung. Sepanjang jalan, ayahnya berkisah ini itu sesekali berpuisi. Bagi Sobari, itulah bagian keistimewaan dari ayahnya, yakni bagian puitisnya. Banyak orang yang makin tua makin cerewet, makin temperamental, makin genit, dan makin kekanakan. Nah, ini dikutip dari novel Ayah karya Andrea Hirata. Yang ditanyakan adalah majas pada teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor berapa? Coba sebelum Kak Cynthia yang bahas, Kak Cynthia beri waktu adik-adik di rumah untuk menjawabnya terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah jawaban yang E pada kalimat 5. Majas yang digunakan pada kalimat 5 adalah majas repetisi atau majas pengulangan, yaitu gaya bahasa dengan mengulang kata di dalam sebuah kalimat atau frasa. Kita lihat ya pada kalimatnya. Di sini ada banyak orang yang makin tua, nah ada kata makin. Makin temperamental, diulang lagi ya kata makinnya. Makin genit, diulang lagi juga kata makinnya. Makin kekanakan, makinnya diulang lagi. Jadi majasnya majas repetisi atau pengulangan. Oke, kita masuk sekarang ke soal yang nomor 2. Cermati teks berikut. Kalimat pertama nih, kekayaan khazanah budaya Indonesia berpotensi besar menjadi penggerak pembangun karakter bangsa. Kalimat 2, hal ini akan tercapai bila dikelola secara cepat. Kalimat 3, namun
Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi dan tugas pemerintah di bidang kebudayaan selama ini belum maksimal. Kalimat 4, pemerintah setengah hati untuk mengelola dan melestarikan budaya bangsa. Kalimat 5, akibatnya kebudayaan kita pun terkikis arus globalisasi yang masuk ke negara kita secara cepat dan sangat sulit untuk dibendung. Terakhir, kalimat 6, bila tidak segera direspons, kondisi tersebut akan menjadi masalah besar bagi kelangsungan budaya bangsa. Nah, yang ditanyakan adalah ungkapan dalam kalimat tersebut terdapat pada kalimat yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D pada kalimat 4. Di paragraf tersebut terdapat ungkapan setengah hati, bermakna tidak atau kurang bersungguh-sungguh. Seperti itu teman-teman, nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Silahkan dibaca dulu ya teksnya. Ya, pertanyaannya adalah kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut menggunakan majas yang sama dengan kalimat yang mana? Nah, kita lihat ya. Kalimat yang bercetak miring itu terletak di kalimat pertama. Hitam. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Kira-kira majas yang sama pada opsi jawaban yang mana nih? Yang A, yang B, yang C, yang D atau yang E? Ya, jawabannya adalah yang E. Pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Sebagai kilas balik, majas itu adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Maka dalam opsi tersebut yang paling tepat adalah pilihan yang E. Seperti itu teman-teman. Jawaban untuk soal nomor 3. Sekarang teman-teman sudah bisa membedakan ya perbedaan ungkapan dan majas. Oke teman-teman, pembahasan materi perbedaan ungkapan dan majas sudah selesai. Jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!